guys. Jadi kalau kita belajar baca Quran itu kita harus keluarkan makharijul hurufnya. Contoh Bismillahirrahmanirrahim harus ada hanya kha, kha, khi, khu, khakh. Jadi kalau kita nggak keluarkan, nggak buka mulut kita, kita nggak bisa belajar Quran guys. Karena belajar Quran itu ada makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. A'udzu, zazizu, bad, zazizu, bad, baz. Jadi kita mesti lafazkan ya supaya kita bisa mengontrol bacaan kita dan belajar lebih banyak ya. Jadi saran aku tetap teman-teman baca Quran itu dikuatkan suaranya walaupun nggak kuat banget tapi dalam kondisi bersuara ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh disalurkan setiap di pagi hari gitu ya? Maka jawabannya ada di siang hari silahkan. Yang penting dimasukkan ke kotak sedekahnya setiap subuh ya. Ustazah jawab azan setelah selesai azan atau mengiringi. Setelah azan Allahu Akbar baru kita jawab Allahu Akbar. Ya, asyhadu an la ilaha illallah baru kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Ustazah lagi di Tangerang ya? Enggak, sekarang aku lagi di Jakarta, teman-teman ya. Tadi aku di Tangerang ya, di Tangerang Selatan tadi siang. Sekarang aku udah pindah tempat ya, ke tempat kerjaan aku berikutnya. Mbak Nurdiannya, Mbak Sahilah ya, tanggal 30 Mei istihadah. Kalau belum 15 hari belum istihadah. Istihadah tuh harus lebih dari 15 hari, guys. Kalau belum 15 hari itu belum istihadah ya. Jadi dia harus lebih dari 15 hari. Itulah istihadah. Orang yang istihadah boleh sholat, boleh puasa, tetapi boleh tawaf, tapi sholatnya orang istihadah itu harus ngambil wudhunya itu adalah dekat-dekat mau sholat ya teman-teman ya. Jadi ngambil wudhunya itu dekat-dekat mau sholat. Jadi nggak boleh terlalu lama jarak antara wudhu dengan sholat ya teman-teman ya. Ustazah tumben nih agak awal iya biar cepat istirahat dan memang kerjaan aku udah selesai hari ini alhamdulillah. Sedekah subuh diberikan kepada orang pengatur jalan gimana tapi waktunya jam 5-an habis subuh. Nggak ada masalah ya. Termasuk boleh kasih ke maaf ya izin pengemis ya termasuk ke pengatur jalan ya kemudian ke orang-orang yang sedang bekerja di jalanan boleh aja. Sedekah subuh itu intinya apapun yang kita berikan kepada orang lain dengan niat karena Allah ya. Halo Mbak Nurjanah, Mas Ato ya. Baca Quran napas pendek nggak ada masalah, bisa dijeda di setiap jedanya. Teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Suara aku jelas teman-teman, aman ya. Suara aku jelas ya guys. Siap Mbak Syukri ya, sama-sama Mbak Isti ya, Mbak Rihati ya, Mbak Hasanah ya. Oke, besok jam berapa mulai? Besok apa? Besok live kita di jam 7.30 atau jam 7:20. Aku usahakan lebih awal karena setelah itu masih ada aktivitas ya. Untuk sampai lebaran aja ya, palingan 3-4 hari ya guys. Setelah itu aku usahakan normal ya. Aman ya guys. Kalau ambil wudhu sebelum azan waktu sholat itu boleh nggak? Nggak boleh. Orang yang istihadah harus ngambil wudhunya setelah azan. Besok orang yang istihadah ambil wudhunya harus setelah azan, tidak boleh sebelum azan. Iya, gitu ya. Sampai hari Minggu aku lagi ngerjain kerjaanku yang lain ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Tayamum karena menggigil boleh nggak? Kalau sekedar menggigil yang bisa ditahan tidak boleh. Tapi kalau dia sampai menyakiti badan, mendemam kita karena itu, maka hifzun nas menjaga diri itu hukumnya wajib. Jadi kalau seandainya teman-teman menggigil itu sampai merasakan sakit boleh tayamum. Istihadah itu apa Ustazah? Istihadah itu adalah kondisi haid yang lebih dari 15 hari. Itu boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf. Silahkan dia seperti orang normal. Bagaimana hukumnya reoni, campur laki-laki dan perempuan? Sebenarnya tidak ada masalah, tapi aku tim yang tidak terlalu menganjurkan kecuali dipisah tempatnya antara laki-laki dan perempuan. Dan kalaupun nyampur yang dibicarakan adalah muamalah. Yang dibicarakan adalah hanya persoalan yang ada hubungannya dengan
keseharian, bukan hubungannya dengan pribadi. Lagi apa, udah apa, sekarang udah anak berapa, udah pisah aku sama suamiku, aku juga udah pisah sama istriku, shalalalala, itu yang nggak boleh ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Oke, siap ya. PAY PAY LATR kayak gitu ya, itu tidak boleh, itu riba karena ada bunganya. Pak Awi jangan ya, itu ada ribanya. Dan teman-teman jangan ikut riba-riba yang kayak gitu ya, nanti terbiasaan berhutang loh teman-teman ya. Pak Selforski, Mbak Nurjana, ya. eh ya Mbak Tia, ya. Bentar ya, aku gedein dulu tulisannya. Oke. Zah, niat puasa Zulhijjah gimana? Sengaja aku puasa Zulhijjah sunnah atasku karena Allah saja ya. Oke, Ustazah, apakah KB itu adalah haram? Untuk KB masih ada ulama yang membolehkan dengan syarat dia hanya menjarakkan, bukan memberhentikan. Tapi kalau dia memberhentikan, kalau itu anjuran dokter nggak ada masalah. Tapi kalau cuma pengen berhenti aja itu berdosa, ya nggak boleh ya teman-teman ya. Oke, halo Mbak Husnul, halo Mbak Ruli, tahan. Ustazah bacaan niat sholat yang benar itu pakai usolli atau Allahumma ba'id nih. Niat Allahumma ba'id itu takbiratul iftitah guys, pengganti iftitah. Tetap usolli ya teman-teman ya. Ustazah, ada doa khusus nggak untuk bisa lunasin hutang? Ada sih teman-teman. Eh, Aduh, aku lupa doanya ya guys. Memang aku nggak menghafal doa itu ya teman-teman ya. Aku pengen ngafal dari kemarin belum jadi-jadi loh. Ada ya doa pelunas hutang ya dalam kitab Majmu' Syarif. Cuman satu kalimat sih kayaknya aku bisa ngafal dalam waktu yang cepat deh. Ya nanti aku hafal doa. Ada yang hafal nggak guys? Yang bihalalika an haramik gitu. Iya guys, aku belum hafal doa melunaskan hutang ya teman-teman ya. Eh, kita aku hafal ya. Insya Allah besok aku hafal ya guys. Ya teman-teman yang punya hutang, semoga Allah lunaskan ya dan jangan lagi ngambil hutang riba ya guys ya. Hutang riba jangan ya. Nah gitu ya guys. Oke. Aku dalam hidupku pernah 3 kali ingin berhutang, tapi Allah gagalkan. Tapi hutangnya bukan hutang riba sih. Hanya sekedar iseng pengen aja kredit gitu ya. Tapi nggak jadi-jadi guys. Belum belum pernah sih berhutang alhamdulillah. Tapi kalau teman-teman ada yang sudah pernah, teman-teman tinggal doa aja. Lalu kemudian teman-teman usahakan keluar dari hutang itu dengan cara naikkan penghasilan, turunkan keinginan, selisih antara keinginan dengan penghasilan ditabung nanti untuk kemudian teman ini Masya Allah terima kasih ya ini ilmu nih bagi saya nih ya. Allahumma kfini bihala fini aja, kalau fina itu kita rame-rame jadi gini aja, Allahumma kfini bihalalika an haramika bifadlika amman siwak ya. Ya, ini adalah doa untuk bagaimana teman-teman bisa melunaskan hutang ya teman-teman ya. Thank you ya Mbak Yeye, aku dari kemarin niat ngafal belum ya teman-teman, nanti aku hafal lah demi teman-teman semua. Jadi intinya gini ya, supaya kita menjadi orang yang selalu terhindar dari hutang. Intinya adalah teman-teman kurangi keinginan di bawah pemasukan. Orang beriman itu keinginannya harus lebih sedikit ya dibanding pemasukannya. Orang yang tidak beriman itu adalah keinginan lebih tinggi dibanding pemasukannya. Jadi ada dua pilihan untuk kita. Kalau kita merasa kurang, tingkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Kalau kita sudah merasa lebih, kurangi keinginan untuk meningkatkan taraf kehidupan. Lifestyle cash, apapun yang teman-teman ingin beli, kalau dia sifatnya lifestyle harus cash ya teman-teman ya. Oke. Zak, kalau kita puasa Arafahnya menurut hari Arafah di Mekah bagaimana? Saran aku tetap ikut pemerintah karena kondisi hilal di setiap tempat itu berbeda. Oke. Bolehkah berkurban tapi masih punya utang angsuran? Kalau utang angsuran itu belum jatuh tempo, sebenarnya nggak jadi masalah. Yang penting teman-teman yakin bisa bayar itu semua. Tapi kalau hutangnya adalah hutang riba, tetap harus bayar hutang dulu ya. Karena meninggalkan kemaksiatan lebih penting daripada perbanyak kebaikan ya. Jadi meninggalkan riba lebih penting daripada memperbanyak berbuat baik. Kalau nolong orang buat bayar hutang riba gimana Ustazah?
Oke. Ini ya, terima kasih Pak Lani ya. Nah ini guys, doa pelunas hutang ya guys. Oke. Kalau nolong orang buat bayar hutang riba gimana Ustazah? Kalau ada orang yang sedang berhutang riba, kita membantu membayarkan hutang ribanya 1 bulan lengkap dengan bunganya tidak boleh. Tapi kalau kita membayar hutang riba orang lain dengan cara ngebom biar itu lunas, sehingga kita nggak kena bunganya, boleh. Saya ulang. Ketika misalnya teman saya berhutang gitu ya, lalu kemudian kita bantu dia untuk mengangsur, maka dalam uang angsuran yang 1 juta itu ada ribanya, ada bunganya, itu tidak boleh karena kita terlibat juga bunganya. Tapi kalau kita membantu dia untuk melunaskan ya udahlah lu pinjam uang gua aja, berapa lagi, 15 juta lagi, ya udah gue lunaskan aja deh 15 juta, nanti kau bayar ke saya per bulannya tanpa bunga. Itu tentu boleh ya teman-teman ya. Oke, gitu ya, paham ya? Kalau untuk melunaskan boleh, tapi kalau untuk bayar cicilan yang mengandung riba nggak boleh. Ya, Ustazah, lotre arisan, cara kerjanya gimana, teman-teman? Oke, Ustazah, bagaimana thank you Pak Awi melunaskan, bentar ya guys, ini aku agak ada ganjelan sebentar ya teman-teman ya, biar aku PW nih sampai sebentar ya teman-teman ya, kita pindahkan ini. Allah. Oke. Oke, ya gitu ya teman-teman ya. Ya, yang pinjam uang ke kita, yang bagi bunganya pada kita, apa haram? Yang pinjam uang kita, yang bagi bunganya pada kita. Oh, gimana coba? Ustazah, saya kredit mobil tinggal 3 tahun lagi. Saya berkurban tahun ini. Gimana hukumnya? Selagi mobil teman-teman itu sanggup teman-teman bayar, itu adalah tentu. Kalau 3 tahun kan masih banyak guys, masih ratusan juta, masih puluhan juta. Nggak ada larangan teman-teman berkurban, karena itu kan bukan hutang karena miskin. Itu kan hutang orangnya orang kaya. Jadi kalaupun berkurban nggak jadi masalah guys, ya nggak jadi masalah. Yang penting itu mobilnya cepat dilunaskan supaya tidak terlalu banyak ribanya. Kecuali kalau teman-teman tanya, Ustazah aku utang untuk beli beras, itu boleh nggak aku berkurban? Jangan, maaf izin, berarti masih orang miskin ya. Dia sunnah berkurban tidak wajib ya teman-teman ya. Walaupun kalau teman-teman tanyakan sama aku, gimana ceritanya nih masih punya hutang riba tapi belum lagi berkurban, ya tetap dibom dulu hutang ribanya. Tapi kan jumlahnya nggak seimbang. Thank you ya Mbak Yuvina. Kurban cuma 3 juta, utangnya 80 juta. Ya kan, masa bayar 80 juta dulu baru boleh berkurban, sementara kita orang mampu, selera aja yang membuat kita menjadi tidak mampu. Ya kan, boleh aja guys berkurban guys, nggak ada masalah, tapi cepatlah keluar dari riba ya. Oke, gimana kalau saya berhutang tapi orangnya sudah meninggal dunia? Cari ahli warisnya. Kalau nggak ada ahli warisnya, ganti dengan sedekah atas nama dia. Mbak Saidinah, Mbak Arini, ya ganti dengan sedekah atas nama dia. Mbak Muslimah, ya, ya Allah saya sedekah 1 juta untuk membayar hutangku kepada si Fulan. Gimana cara menasehati suami yang berwatak keras? Kayak biasa, tarik ulat lehernya sedikit, putar. Tarik kuat. Kalau dia adalah keras, baca doa. Allahumma layyin li qalbi ya. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbi ya. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbi ya. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Kadang-kadang kita ini bingung guys. Ya berwatak keras itu entah orang tuh yang watak keras, entah kita yang nggak mau terima wataknya ya. Entah kita yang keras, tadi yang keras. Repot juga kadang-kadang ya guys. Tapi itulah teman-teman ya. Semoga Allah mudahkan ya. Siap Mbak Stalger, Ustazah berkurban tapi belum berakikah. Oh itu nggak masalah. Kurban itu ini ya guys, doa supaya dilunakkan hatinya ya. Jangan tarik ular lehernya, doakan aja dia ya. Mbak Jebiana ya. Allahumma layyin li qalbahu ya. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Oke?
gitu ya. Nah, untuk bagaimanakah hukum berkurban tapi dengan halo Mbak kosong dengan uang arisan? Nggak apa-apa. Kurban itu wajib bagi yang mampu, sunnah bagi yang nggak mampu. Jadi kalau teman-teman arisan kurban, silahkan berkurban nanti kan belakangan bisa dicicil. Yang penting nggak ada hutang riba. Yang nggak boleh itu adalah yang penting nggak karena apa cicilannya bukan karena riba. Yang tidak boleh itu adalah minjam uang ke bank untuk kurban. Itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena niatnya benar, caranya riba. Berarti niatnya salah, niatnya benar, caranya salah. Selagi hutangnya itu masih yang tidak mengandung unsur riba, secara hukum boleh. Misalnya nih kita gajian tanggal 25, terus kita bilang sama teman kita nih, pinjam dululah uangmu hari ini gitu kan. Pinjam dululah uangmu, nanti 10 hari aku ganti karena aku pengen berkurban. It's okay, nggak ada masalah. Lebih afdol mana kurban sapi atau kurban kambing? Sama. Dari Abdullah bin Amr menjelaskan bahwa perjalanan yang dengan Rasulullah ya dalam perjalanan haji Rasulullah menyuruh orang untuk berkurban ya dengan cara membagi mereka 7 orang 1 unta, 7 orang 1 sapi, dan 1 orang 1 kambing. Dan semua dapat pahala yang sama. Begitu dalam hadis riwayat Muslim diceritakan oleh Abdullah bin Amr. Ya, oke. Siap, Mbak Wisnu. Oke, Ustazah, bolehkah kita berzakat mal kepada istri dari saudara kandung adik ipar? Kalau dia fakir, kalau dia miskin, boleh. It's okay. Ya, thank you, Mbak Yevina. Oke, ya. Kalau dia fakir miskin boleh. Penting dia berhak menerima zakat ya, seperti dia fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Ustazah, kalau lupa tahiyat awal gimana? Teman-teman sujud sawi aja ya, sujud sawi aja kalau teman-teman khawatir ada yang terlupa ya. Oke. Zah, nemu uang dibuat sedekah subuh apa boleh? Boleh, uang disedekahkan boleh. Zakat apa tetap mengeluarkan zakat jika diterimanya itu bertahap. Misalnya gaji dulu, next bonus gaji 13. Berapa gaji 13? Berapa gaji per bulan? Tambahkan selama 12 bulan. Bagi per 12 bulan. Kalau total penghasilannya itu udah di atas 7 juta secara rata-rata, maka tetap wajib keluarkan zakat. Misalnya aku nggak ngerti gaji 13 itu berapa ya. Ya pokoknya gaji 13 tambah uang remunerasi, tambah uang gaji pokok berapa per tahunnya. Kemudian bagi per bulannya berapa. Kalau secara rata-rata per bulannya itu di atas 7 juta, maka Mbak mesti keluarkan apanya namanya? Keluarkan zakatnya ya. Oke. Mana yang lebih penting kurban atau bayar hutang? Tergantung. Kalau hutangnya belum jatuh tempo, silahkan berkurban. Kalau hutangnya cuma 5 juta, silahkan hutang. Tapi kalau hutangnya masih hutang rumah 800 juta, kadang-kadang repot kita menjawab nih guys. Dulu kan hutang kata saya, ada orang kaya punya hutang kredit rumah berjangka 800 juta, nggak kurban dia. Kenapa ibu nggak kurban? Kata Pak Ustadz, utang dulu Zah, baru kurban. Berapa utang ibu? 800 juta kredit berjangka. 800 juta kredit berjangka. 800 juta kredit berjangka non riba. Beli rumah. Kurban yang 3 juta dia nggak ikut. Padahal dia mampu bayar kredit berjangka itu. Ya, jadi tergantung kasusnya ya. Ustazah, tata cara dan niat berkurban seperti yang sering aku sampaikan. Yang pertama, teman-teman lihat hewan kurban itu tatap dari hati ya, tatap dari dalam hati, jangan ngomong sama hewan kurbannya tapi ngomonglah dengan doa. Ya, diawali dengan iftitah ya kan. Nah, ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna solati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lalu kemudian teman-teman baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu kemudian teman-teman baca takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian teman-teman lakukan yang namanya baca doa berkurban ya ketika menengok penyembelihan hewan kurban. Allahumma hadhihi minka wa ilaika Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, ini darimu, aku kembalikan kepadamu. Ya Allah, terimalah dariku. Itu guys. Siap ya Mbak Rahma, Mbak Fitrianis, ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Allahumma hadhihi minka wa ilaika Rabbana taqabbal minni. Itu dihafal saat menengok proses pemotongan hewan kurban. Allahumma hadhihi minka wa ilaika Rabbana taqabbal minni. Ustazah, kalau ada yang berkurban tapi dia tiap hari tidak sholat wajib, hukumnya gimana? Kurbannya tetap sah, nggak sholatnya tetap berdosa. Siap Mbak Muslimah, kurbannya tetap sah, nggak sholatnya tetap berdosa. Oke, gitu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu adalah yang paling pertama dihisap nanti kalau kita meninggal dunia. Oke. Zak kalau dapat arisan 7,5 juta wajib keluar zakat enggak? Enggak. Kan zakat penghasilannya udah dikeluarkan. Misalnya teman-teman punya penghasilan 20 juta, wajib zakat 500 ribu. Lalu diantar sisanya 19 juta 500. Sisanya teman-teman keluarkan arisan. Dapat lagi kan tidak wajib zakat. Yang udah dizakatkan ya sudah. Yang udah dizakatkan adalah uang zakat penghasilan ya sudah. Silakan Kak. Yang penting kita udah zakat dengan penghasilan kita ya. Akikah Mbak Saidah boleh nggak diserahin ke panitia kurban? Halo Mbak Saidah. Silahkan. Tapi bilang sama dia, Pak, Bu, ini adalah daging akikah. Karena daging akikah itu harus dimasak. Dia nggak bisa mentah. Jadi nanti bisa dimasak untuk panitia kurban atau dimasakkan oleh orang lain, dibungkus dan dibagikan. Halo Mbak Eli, ya. Oke. Kalau zakat penghasilan dikeluarkan tiap bulan atau 1 tahun sekali, terserah. Tiap bulan boleh, dirapel 1 tahun juga boleh. Cuman saran aku keluarkanlah tiap bulan. Kenapa? Karena kalau kita mengeluarkannya sekali setahun takutnya kita berat. Jadi lebih bagus teman-teman keluarkan setiap bulan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membantu meringankan kita dan membiasakan diri kita untuk memberi. Guys, memberi itu harus dibiasakan guys. Karena memberi ini susah. Memberi itu harus dibiasakan. Kalau teman-teman keluarkan zakat sekali setahun, takutnya nanti kita tidak mampu untuk memberi. Jadi memberi itu diusahakan. Makanya aku sering bilang kepada jemaah, uang tuh letaknya di tangan, jangan di hati. Kalau letaknya di hati, ya maka uangnya keluar, hatinya sakit. Kalau letaknya di tangan, uangnya keluar, hati biasa-biasa aja. Ya teman-teman ya, jadi membiasakan diri. Makanya selalu aku bilang sedekah subuh, sedekah subuh, sedekah subuh, sedekah subuh, sedekah subuh. Kenapa? Karena 2000 itu dibiasakan. Karena memberi itu harus dilatih. Karena kalau nggak berat guys, kalau nggak dilatih kita memberi itu berat. Ya, jadi harus dilatih. Ya, walaupun dengan uang yang kecil ya. Sama dengan sering aku bilang kepada jemaah ya. Ya, zakat penghasilan dikeluarkan sekali sebulan. Tapi zakat emas tentu sekali setahun dong. Karena zakat emas itu kan harus ngendap dulu emasnya 1 tahun. Ya, nggak bisa. Ya, sekarang terkumpul 85 gram, langsung dizakatkan. Nggak bisa. Hari ini terkumpul 85 gram, nisabnya 85 gram, harus 85 gram dulu. Tengok dulu 1 tahun. Kalau nggak terpakai, baru teman-teman keluarkan zakat. Itu beda dengan zakat penghasilan. Kalau zakat penghasilan tetap keluarkan. Ya, minimal penghasilannya 7 juta. Kalau di bawah 7 juta belum wajib zakat. Jadi yang di bawah 7 juta diam-diam aja dulu ya. Diam-diam aja dulu, anggu-anggu aja dulu. Nah, zakat hanya boleh dilakukan untuk yang di atas 7 juta. Oke, karena nisabnya 7 juta secara uang rupiah, hitungan emas di 2024 ya. Jadi, kalau yang belum 7 juta diam-diam aja dulu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sehat ya. Suami gaji 7 juta, dia nggak mau zakat, apakah istri ikut berdosa?
Istri ingatkan biar istri tidak berdosa. Istri ingatkan biar istri tidak berdosa. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Tapi sering lupa. Apanya yang sering lupa? Mbak Azizah 3 juta belum wajib zakat. Penghasilan yang wajib zakat itu adalah kalau dia sudah 7 juta. Zah dapat gaji 13 per tahun Zah, tidak per bulan. Yang per bulan hanya gaji 4 juta. Apakah keluarkan zakat? Coba dihitung. Ya, 4 bulan 4 juta setiap bulan. Tambah gaji 13. Berapa jumlahnya? Bagi per bulan. Sampai nggak 7 juta? Paham nggak teman-teman maksud aku? Kalau sampai dia 7 juta, keluarkan zakatnya. Kalau nggak sampai, nggak keluarkan zakatnya. Dalam 7 juta, 2,5%. Berarti 175.000. Bagusnya tidak kayak gitu Mbak Listi. Ya, beli emas, kalau udah tercapai 85 gram, baru keluarkan ketika dia tak terjual 1 tahun ya teman-teman ya. Ketika dia tak terjual 1 tahun. Dokter apa? Enggak, saya enggak dokter. Saya doktor aja. Ya, S1 aku jurusan Usuluddin, S2 aku jurusan Usuluddin, S3-nya jurusan Syariah. Jadi itu dokter ya, teman-teman, bukan dokter kesehatan ya. Ustazah, jual rumah dibeli dengan di KPR gimana? Tetap KPR riba. KPR rumah tetap riba. Jangan ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah penghasilan 7 juta, tapi habis untuk kebutuhan anak. Kalau dia kurang, maka teman-teman izin maaf berarti miskin. Kalau miskin gak wajib zakat. Tapi kalau dia pas-pasan, keluarkanlah 175.000 biar dia lebih banyak duitnya, lebih banyak rezekinya. Jadi kalau dia kurang berarti miskin, tidak wajib zakat. Kalau dia pas-pasan, keluarkan biar nanti rezekinya lebih lapang. Karena intinya adalah in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kita berbuat baik kembali kepada kita, kalau kita berbuat jahat kembali kepada kita, ya teman-teman ya. Jadi ada baiknya kalau pas-pasan keluarkan zakatnya, kalau berlebih keluarkan zakatnya, kalau kurang berarti miskin ya. Maksudnya ya itulah ya teman-teman ya. Mbak Dharma, Mbak Wenda, kita mau menjadi orang yang dizakati atau membayar zakat? Lebih bagus kita menjadi orang yang menzakati dong ya. Karena menzakati itu adalah bagian dari sesuatu yang baik ya, karena kita orang kaya makanya kita wajib zakat ya kan. Boleh tidak ngutang HP di aplikasi? Kalau ada ribanya nggak boleh. Kalau ada bunganya nggak boleh ya, berdosa. 7.500.000 1 bulan. Kalau 7 juta berarti 175.000 cuman. Ya, cuman 175.000. Pokoknya zakat itu adalah hanya 2,5% saja ya. Hanya 2,5% saja. Nah, oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Siap, Mbak Bu Raja, sehat selalu di sana ya. Ustazah niat mau setor haji tapi uang dipakai umroh. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Rasulullah tuh umroh dulu baru berhaji kok. Ya, Rasulullah itu umroh dulu baru berhaji kok. Nah, kalau emas 85 gram berapa zakatnya? Caranya gini aja guys. Misalnya teman-teman udah punya emas nih 85 gram gitu ya. Maka teman-teman cukup dengan cara berapa harga 1 gramnya saat itu. Misalnya 1 gramnya 1 juta. Kali 85 gram teman-teman punya. Berarti 85 juta. Kali berapa? 2,5%-nya. Keluarkan uang zakatnya. Misalnya teman-teman punya emas 100 gram. 1 gramnya itu 1 juta. Kali 100 berarti 100 juta. Berapa 2,5%-nya? 2.500.000. Ya udah keluarkan 2.500.000. Dikonversi aja ke rupiah. Ya itu jauh lebih gampang ya teman-teman ya. Oke, Mbak Yeli, iya. Kalau Mbak Yuvina, zakat mal untuk logam mulia 85 gram. Kalau dia bentuknya emas logam mulia, keluarkan tiap tahun selagi di atas 85 gram. Tapi kalau emasnya perhiasan, maka sekali saja seumur hidup. Oke, gitu ya. Oke, ya, yang ngantuk silahkan tidur ya, teman-teman ya. Kita mulai lebih awal memang supaya lebih cepat kita selesai. Oke, Ustazah, kalau
Nah ini guys, doa pelunas hutang ya guys. Oke, doa pelunas hutang ya teman-teman ya. Oke, kalau 50 gram belum wajib zakat. Yang wajib zakat itu lebih kurang 85 gram ya teman-teman ya. Zak kalau minta maaf sama orang tapi segan mau ke rumahnya. Minta maaf tidak perlu datang ke rumah. Kalau kita minta maaf kepada orang lain, cukup dengan kita telepon dia atau kemudian kita chat dia, cukup ya teman-teman ya. Nah perkara dimaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah ya. Yang penting kita sudah minta maaf. Guys, kita ini pengen masuk surga ya teman-teman ya. Kita itu udah memperbanyak amal, memperbanyak belajar, ya udah capek-capek belajar, dengerin-dengerin video saja Nela, videonya pun susah pula dipahami, ayatnya banyak-banyak sekali, doanya banyak-banyak, kita pengen hijrah, ya udahlah kita hijrah ya. Jadi kurang-kurangi kita bikin salah dengan manusia. Kalau kita ada salah, segera kita minta maaf. Tujuannya apa? Biar selesai urusan kita dengan manusia ya guys. Biar selesai urusan kita dengan manusia ya. Semua zakat itu sama. Semua zakat itu sama. Kalau ada pertanyaan, zakat itu diberikan kepada siapa? Semua zakat itu sama aja. Diberikan mau zakat fitrah, mau zakat mal, sama teman-teman ya. Sama saja diberikan kepada fakir, ya orang yang tidak bekerja, miskin orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya, ya fakir orang yang tidak bekerja, miskin orang bekerja tapi nggak cukup uangnya, atau kepada mualaf orang yang masuk Islam juga bisa ya, gitu ya teman-teman ya. Iya, oke. Ustazah, kalau emas berputu, oke, ya. Kalau emasnya logam mulia, keluarkan setiap tahun ya, teman-teman ya. Selagi di atas 85 gram. Tapi kalau emasnya perhiasan, maka keluarkan sekali saja seumur hidup. Misalnya nih ada emas nih 85 gram, perhiasan ya. Maka sekali saja kalau udah dikeluarkan ya sudah sekali aja. Setelah itu teman-teman tak perlu keluarkan lagi ya gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sama-sama Mbak Wina, ya jamnya keren. Alhamdulillah, jamnya udah ada di keranjang kuning dan stoknya sedikit ya teman-teman ya. Stoknya sangat sedikit. Oke, kalau emas batangan sama. Kalau emas batangan itu di atas 2,5% ya. Kalau emas batangan di atas 85 gram itu keluarkan zakat tiap tahun. Kalau zakatnya perhiasan itu hanya sekali seumur hidup. Oke. Nah, teman-teman yang baru mampir, boleh klik foto aku yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku kayaknya nanti setelah kita kurban, kita bahas lagi yuk tentang zakat ya. Ada zakat penghasilan, zakat emas, zakat uang numpuk. Nanti kita bahas. Yang penting teman-teman berteman dulu kita di kanal ini ya. Klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Betul, perhiasan itu dia berbentuk kalung, gelang, emas ya, gitu ya. Haji menggunakan talangan nggak bisa ya teman-teman ya. Haji menggadaikan SK kemudian dibayar haji nggak bisa karena niat benar, cara harus benar ya. Kalau niatnya benar, caranya salah nggak bisa. Misalnya niatnya benar nih ya untuk haji, tapi caranya adalah dengan riba, itu nggak bisa ya teman-teman ya, itu nggak bisa. Jadi dalam beramal niatnya benar, caranya juga benar. Oke. Nah, di keluarga ada kurban. Apa boleh makan daging kurbannya? Orang yang berkurban tidak masalah memakan daging kurban. Hukumnya boleh. Tidak ada diharamkan. Makanya teman-teman ada dalil ya ayyuhalladzina amanu la tuharimu ma. Kalau seandainya membayarnya itu dilebihkan tapi itu adalah keinginan dari orang yang berhutang itu boleh. Tapi kalau itu permintaan dari orang yang menghutangkan itu adalah riba ya. Nyetori itu apa Mbak Nailat? Coba bahasanya bahasa Indonesia ya guys ya. Oke Mbak, nyetori itu apa? Zah nyetori anak. Coba it's okay. Teman-teman coba pakai bahasa Indonesia ya. Zah, ibadah haji reguler sama Froda menjalankan ibadahnya berapa lama? Tergantung travelnya aja. Ada yang 20 hari, ada yang 22 hari, ada yang 40 hari ya. Oke, Mbak Nur Hasan, nyetori story. Astagfirullahalazim.
Story, astagfirullah. Apalah. Oke, anaknya usia berapa? Sebenarnya nggak ada masalah story itu, guys. Yang penting kalau dia dewasa, dia tutup aurat, ya. Dan tidak ada unsur ya, tidak ada unsur ujub di sana. Status kan. Kalau masih punya utang puasa Ramadan, boleh puasa Arafah nggak Zah? Boleh teman-teman. Kalau kita mau puasa Ramadan, kalau kita belum punya hutang puasa Ramadan, kita boleh ikut puasa sunnah ya teman-teman ya. Boleh melakukan puasa sunnah. Kan ganti puasa itu 1 tahun ya guys. Ustazah di mana? Mak penasaran dia aku di mana. Za, boleh nggak kita sujud berdoa selain bahasa Arab? Kalau mau selain bahasa Arab boleh, tapi tutup bibirnya, ucapkan dalam hati ya. Selain bahasa Arab boleh, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati ya. Besok aku ngisi 1 titik aja dan itu internal di perumahan. Kemudian Kamis, Jumat, Sabtu aku ada tugas dari kantor. Minggu aku balik ya teman-teman ya. Siap ya, penasaran itu mantap ya. Siap, sesuatu ya, Masya Allah. Besok aku ngisinya cuma 1 titik aja guys. Setelah itu aku izin sebentar. Terus Minggu aku balik, Senin kita kurban dulu ya. Siap, Zah, kalau kita mau umroh gadaikan sesuatu bisa nggak ya teman-teman ya. Kalau kita mau umroh gadaikan sesuatu bisa nggak? Kalau gadainya ada unsur ribanya nggak boleh. Bikin penasaran sengaja, canda ya guys. Iya. Za, usaha yang kredit dan barang harga jadi 2 kali lipat termasuk riba nggak? Ketika tidak ada denda. Eh tidak ada denda. Coba aku harus jelasin kredit ini secara total. Kalau terputus-putus jadi salah paham guys. Jadi gini. Bu, beli mukena saya. Mukena saya ini harganya 100.000. Kalau ibu kredit 120.000. Maka 20.000-nya itu adalah upah, ujroh. Karena kita saling meringankan beban. Itu boleh. Tapi kalau, Bu, ini ada mukena 100.000, ibu bayar 120.000. Tapi kalau telat ibu denda ya. Kalau ibu nggak bayar nanti mukenanya saya ambil ya. Ada penarikan barang ya. Itu nggak boleh ya. Itu riba ya teman-teman ya. Ya, akhirnya jam datang walau telat. Jam udah ada malam nih guys, cuman ada beberapa stok ya. Oke, sehat ya teman-teman. Mbak Rosita kenapa? Oke, sehat ya teman-teman ya. Mbak Rosita ditahan nanti jadi spam terlalu sering. Za, kalau baca Al-Quran terus buang angin harus wudhu nggak? Baca Al-Quran, buang angin harus berwudhu nggak? Nah teman-teman semuanya, kalau teman-teman baca Quran, berwudu saat baca Quran, menurut Imam Nawawi, ada Mbak Jaina, malam ini jam udah ada. Ditunggu guys, nanti kehabisan lagi. Tunggu ya, jam 9 ya. Apa namanya tadi guys, lupa aku. Jadi kalau kita mau wajib kita wudhu hanya kalau kita yang pertama mau sholat, mau tawaf ya. Sementara kalau kita mau baca Quran, mau sholawat, mau majelis taklim, mau berhubungan badan ya, itu berwudu hukumnya adalah sunnah ya teman-teman ya, tidak wajib ya. Zah, ada yang bilang puasa Zulhijjah hari Senin bisa membayar kodo yang belum dibayar. Untuk puasa kodo silahkan di bulan Zulhijjah, nggak ada masalah. Tapi aku tetap menyarankan teman-teman satu niat satu amal. Kalau mau kodo kodo aja, kalau mau sunnah sunnah aja. Oke, ya. Ya, pada nanya aku di mana, aku sengaja, sengaja diem-diem, canda ya guys, canda aja guys ya. Oke, Zah, doa di hari Arafah baca surat Al-Ikhlas 1000, nggak ada masalah. Selagi teman-teman melakukan itu dengan niat karena Allah, nggak ada masalah. Teman-teman mau baca Al-Ikhlas, mau baca talqin, mau baca talbiyah, silahkan, nggak ada masalah. Kalau wanita wajib sholat berjamaah di masjid kah? Wanita apakah wajib sholat berjamaah di masjid? Sebaik-baiknya sholat, nih ada 2 dalil, 2 kaidah, coba didengerin, bahwa tidak rahasia, cuman aku bercanda-canda aja biar teman-teman penasaran aja. Jadi gini ya teman-teman ya, sebaik-baiknya sholat wanita itu adalah dalam masjidnya, dalam rumahnya, maaf, sebaik-baiknya masjid wanita adalah dalam rumahnya ya. Tetapi ada dalil lain yang mengatakan idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'zu lahunna. Jika istri kalian meminta izin untuk ke masjid, maka izinkanlah dia. Berarti ada 2 pendapat nih guys. Ada yang mengatakan sebaik-baiknya sholat wanita adalah di dalam rumahnya. Tapi ada dalil yang mengatakan idza sta'zana nisa'ukum fil lail ilal masjid fa'zu lahunna.
Jika ada wanita meminta izin untuk ke masjid, izinkan. Jadi teman-teman terserah mau pilih yang mana ya. Silahkan teman-teman mau pilih yang mana ya. Siap, halo, iya. Za, ada yang bilang puasa 1 Zulhijjah semua utang puasanya lunas. Nggak benar ya. Cuman teman-teman boleh datang ke masjid dengan syarat tidak tabarruj, kemudian tidak berlebihan, kemudian teman-teman tidak ada mantan 10 orang di dalam masjid ya, itu silahkan ya. Oke, kalau sholat sunnah sehabis Fatihah harus baca surat atau tidak? Kalau sholat sunnah sehabis Fatihah harus baca ayat pendek gak, guys? Seluruh sholat sunnah dan sholat wajib, ayat pendek itu adalah sunnah aja, tidak wajib. Mau sholat zuhur, mau sholat asar, mau sholat maghrib, mau sholat isya, maka ayat pendek itu adalah sunnah, tidak wajib. Sama dengan iftitah. Iftitah itu sunnah, tidak wajib. Oke, ya, ya gitu ya, sunnah ya, tidak wajib ya. Amalan doa pembuka hati seseorang. Lu membuka hati siapa, Mbak? Mbak. Pembuka hati dalam hal apa ini ya? Live-nya aku di kamar, guys. Ya, ya, baru kali ini ada yang nanya live-nya di siap ya. Ustazah, cat rambut itu sah sembahyangnya atau tidak? Cat rambut itu merubah bentuk Allah. Jadi tidak boleh dilakukan. Yang lalu biar berlalu, kalau ada yang masih melakukan, jangan diulang lagi ya. Mbak Dwi tahan dulu Mbak, bisa ya. Nanti coba pakai kamera handphone aja. Atau coba pakai kamera handphone anak, atau boleh pakai download di Play Store barcode. Nanti aku sampaikan caranya. Masa nggak bisa? Bisa Mbak. Coba deketinnya 10 cm ya. Ustazah, Ustazah, amalan doa agar anak pintar dan nurut sama orang tua. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, tunjukkan kepadaku anak yang soleh. Kamera barcode tinggal buka kamera aja Mbak. Coba aja dulu ya. Oke, kalau nggak bisa. Oke ya, gimana caranya? Oke, kalau iftitah sunnah habis takbir bisa langsung Al-Fatihah enggak? Kalau iftitah habis takbir bisa langsung Al-Fatihah. Jadi iftitahnya di skip boleh. Iftitah itu pada semua sholat sunnah itu adalah sunnah ya teman-teman ya. Pada semua sholat wajib dan sholat sunnah itu sunnah. Dia tidak wajib ya teman-teman ya. Itu sunnah saja, dia tidak wajib. Iftitah dan ayat pendek. Jadi teman-teman setelah takbir langsung Al-Fatihah sah kok ya. Kalau majang foto keluarga di dalam rumah boleh enggak? Kalau cuman foto selagi dia menutup aurat boleh ya. Aku jelaskan tentang foto tapi aku jelaskan dengan ini dulu. Ustazah, ada saya dengar boleh dicat asal jangan warna hitam. Betul. Ada hadis yang menyatakan boleh mencat rambut selain warna hitam. Tapi catnya itu bukan cat kayak yang teman-teman pakai. Bukan cat bigen, bukan cat seperti cat rambut yang orang pakai warna-warni kayak pelangi. Boleh cat rambut selain warna hitam, tetapi dia adalah henna. Henna dari inai henna yang masuk ke dalam rambut. Tapi kalau bigen-bigen yang dipakai oleh orang-orang yang warna merah, putih, hijau, kuning, kelabu itu dia membuka, itu dia berada di atas rambut. Jadi nanti tidak boleh kayak semir-semir rambut. Tapi kalau dia henna yang masuk ke dalam rambut itu boleh. Silakan cat pakai henna, kalau dia masuk ke dalam rambut itu boleh. Sama dengan teman-teman pakai kutek. Kutek itu boleh, tapi ketika teman-teman mau ngambil wudhu itu harus dihapus karena nanti nggak sampai masuk ke dalam kukunya. Ya, tetapi kalau dia henna, kalau inai dia masuk ke dalam kuku boleh ya teman-teman ya. Balonku ada 5, aku 10 guys. Balon merah, kuning, hijau ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Sama Mbak Nurlela nggak boleh. Yang udah terlanjur ngecat rambut jangan lagi ya. Nah kalau hukum lipstick waterproof, mau dia lipstick, mau dia make up, mau dia apapun waterproof, silahkan dipakai. Tapi pas mau wudhu harus dihapus dulu. Ya, pas mau wudhu harus dihapus dulu guys, ya kan? Harus dihapus dulu. Ustazah, ada kok cat rambut mereknya halal? Teman-teman coba, halal secara zatnya, tapi waktu diaplikasikan belum tentu boleh. Halal secara zatnya, dia tidak pakai lemak babi, dia tidak pakai benda bernajis. Secara zat dia halal, tapi kita pakai belum tentu boleh. Paham nggak teman-teman?
Contoh kutek, secara zat kuteknya halal. Tapi ketika wudhu harus dibuka, nanti nggak masuk ke dalam kuku. Wah ini halal kok halal, tapi dia tidak bisa diaplikasikan, ya. Nah jadi halal belum tentu boleh diaplikasikan. Zat halal itu zatnya ya guys, halal itu adalah zatnya. Nah ini zatnya halal, tapi diaplikasikan belum tentu dia bisa dilakukan ya. Jadi kalau mau merah-merah rambut pakai henna ya, pakai henna silahkan. Coba aku tadi mau jelaskan. Ya, bahan henna itu ada dijual di Mekah ya, minta hadiah sama orang-orang yang di Mekah ya, teman-teman ya, paham ya? Jadi secara zat dia halal, guys. Tapi waktu diaplikasikan dia menutupi rambut, guys. Dia nggak boleh. Kutek itu halal, tapi ketika diaplikasikan dia menutupi kuku. Boleh sih, tetapi dihapus dulu ketika teman-teman mau ngambil wudhu. Oke. Nah, henna bagus, ya inai bagus ya. Aku mau jelaskan bulu mata tanam nggak boleh ya. Jadi begini guys, kalau perubahannya itu lama, dia haram. Kalau perubahannya cepat, dia boleh. Kenapa pakai lipstik boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai bedak boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa eyelash tidak boleh? Dia syubhat. Dia tidak kembali seperti semula. Kalaupun kembali, dia lama. Termasuk cat rambut, dia tidak kembali seperti semula. Kalau di cat dia lama. Kalau softline nggak ada masalah. Softline bisa buka pasang, ya kan? Gitu ya teman-teman ya. Kapan ya kita ketemu? Kapan ya? Kapan ya kita ketemu ya? Jadi kalau dia berubahnya lama itu nggak boleh. Smoothing, rebonding itu syubhat. Syubhat itu adalah dia kembali sih seperti semula, tapi waktunya terlalu lama. Jadi nggak jelas halal dan haramnya. Itu nggak boleh teman-teman. Yang udah terlanjur silahkan, udahlah. Kayak sulam alis, sulam bibir itu kan udah lama dia berubahnya, nggak boleh. Jadi hanya boleh ini alis cuman boleh di ini aja guys. Disisir, sit ya pakai spidol. Sit, boleh pakai spidol. Spidol pensil alis itu boleh. Tapi kalau teman-teman cabut itu nggak boleh. Yang lalu biar berlalu ya. Kalau niatnya untuk suami juga nggak boleh. Ingat ya, kalau kita mau melakukan sesuatu, niat kita benar, cara kita juga harus benar. Ya, niat kita benar, cara kita harus benar. Kita niatnya menyenangkan hati suami, ya, tapi dengan cara misalnya cukur-cukur, ya, itu nggak boleh ya. Ustazah, alis ustazah kok rapi, cemdikro ya za, udah di calling ya. Ya Allah, rapikan alisku dari lahir, gitu ya teman-teman ya. Jadi pokoknya gini, kalau berubahnya itu bisa kembali seperti semula, itu boleh. Lipstik boleh karena dia bisa dihapus, bedak boleh karena dia dihapus. Tapi kalau dia lama, itu nggak boleh ya. Kalau gigi palsu itu beda ya. Kalau gigi palsu itu udah melupakan sebuah kebutuhan. Boleh ya. Mau pasang gigi yang buka pasang juga nggak ada masalah ya. Asal jangan lupa nanti letak giginya di mana ya, teman-teman ya. Nah, seperti termasuk ya, smoothing rambut, cukur alis, kemudian rebonding, kemudian behel, kecuali behel itu saran dokter ya. Nah, itu hukumnya syubhat, nggak jelas halal dan haramnya. Lebih baik teman-teman tinggalkan. Bahkan sebagian orang banyak bilang itu diharamkan ya. Nah, kalau behel itu tergantung. Coba tengok apa kata dokternya gitu ya. Kalau dokternya bilang, Pak, ini gigi bapak, giginya mbak, giginya ibu ini udah kampanye di dalam nih. Dia udah unjuk rasa nih. Kalau ibu nggak pakai behel nanti dia tumbang, pohon-pohonnya tumbang terus nusuk ke dalam tenggorokan. Wah, ini bahaya nih. Pasanglah behel, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk sekedar cantik-cantik aja nggak boleh ya, teman-teman ya. Oke. Nah, Zah pengen ketemu langsung sama Ustazah. Wow, kenapa ini pada pengen ketemu sama aku? Sehat ya, teman-teman ya. Oke. Ya gitu ya. Aku mau jelasin apa? Aku mau jelasin tentang foto, guys. Ada beberapa rumus tentang foto ya. Nah, nih Mbak Aisyah ya. Jadi gini, guys. Kalau dia berbentuk dan bernyawa, itu mutlak haram. Aku pelan-pelan guys. Tunggu dulu. Suara aku jelas nggak guys? Kepo. Lagi di mana saja sih? Suka aku bikin teman-teman kepo. Makin teman-teman tanya, makin aku tak sebut. Canda ya guys. Jelas ya. Coba ya. Kalau lipstick waterproof harus dihapus dulu sebelum teman-teman hapus. Sebelum teman-teman wudhu. Ya kalau dia waterproof kan nggak dari semen kan bisa dihapus kan pakai make up remover kan.
Jadi kalau dia berbentuk dan bernyawa itu mutlak haram. Contoh, patung dibuat dengan tangan, berbentuk dan bernyawa. Contoh misalnya patung kuda, patung ikan, pakai tangan, berbentuk dan bernyawa. Itu mutlak haram. Ya, mutlak haram. Yang kedua, ada dia berbentuk tapi tak bernyawa. Misalnya karikatur rumah tak bernyawa, karikatur karikatur gunung, ya, karikatur pemandangan, ya. Bernyawa tuh maksudnya seperti binatang dan manusia. Tunggu dulu, aku belum sampai ke foto. Tunggu dulu ya, guys. Kita ulang dari nomor pertama ya. Besok ceramah di Pondok Cabe ya, dibilang ya. Iya, iya, besok aku di sana. 1 titik. Setelah itu aku ngerjain urusan kantor ya. Oke. Oke, aku ulang ya teman-teman ya. Kalau dia berbentuk dan bernyawa gitu ya. Berbentuk dan bernyawa, berarti seperti patung gitu kan. Iya, maksudnya tuh dia seperti makhluk bernyawa, seperti binatang dan manusia gitu. Misalnya patung ikan, patung kuda, patung manusia. Nah, itu hukumnya haram ya. Kedua, dia berbentuk tetapi tidak, tunggu, foto belum guys. Foto belum guys. Tunggu dulu guys. Doraemon belum, apalagi Nobita. Tunggu dulu guys. Nggak jadi-jadi nih kita ini. Pertama dia berbentuk dan bernyawa. Kayak gitu ya. Aku nggak usah lihat komen lah. Susah ini sudah ya. Tunggu dulu ya guys. Kalau dia berbentuk dan bernyawa seperti patung ikan, patung kuda, kayak gitu ya. Nah itu nggak boleh. Karena itu budayanya orang Yahudi yang suka membuat patung dengan tangan. Dan kemudian dia sembah. Oke. Kemudian yang kedua adalah berbentuk, ada bentuknya, jadi kayak bentuk gitu, berbentuk kayak gini ya, berbentuk kayak gini gitu ya, tapi dia patung gunung ya, kemudian patung seperti karikatur perumahan itu boleh. Oke. Nah, itu mutlak boleh. Oke. Yang ketiga adalah yang boleh, dia boleh, tapi ada yang tidak membolehkan. Itu cuma sebagian kecil orang. Ya, seperti ulama-ulama Mesir itu biasanya tidak membolehkan. Apa itu? Yaitu dia tak berbentuk tapi bernyawa. Tak berbentuk tapi bernyawa. Seperti foto orang, foto keluarga, ya kan? Itu kan tak berbentuk, dia polos. Artinya dia tidak dimensi, tapi dia bernyawa, foto ikan ya, foto ular gitu ya. Itu boleh walaupun ada sebagian kecil yang melarang. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah boleh secara mutlak, yaitu foto atau gambar-gambar yang tidak ada unsur nyawa. Jadi tumbuhan tidak termasuk yang bernyawa. Jadi teman-teman, kesimpulannya kalau foto banyak yang membolehkan karena dia hasil teknologi selagi tidak mengandung syahwat ya. Kalau boneka dia boleh untuk anak karena dia hasil pabrikan ya. Yang tidak boleh itu mutlak haram nomor 1. Nomor 1 dia patung dibuat dari tangan ya. Foto nggak ada masalah, foto boleh, foto mubah selagi dia menutup aurat, tidak mengundang syahwat. Ya boneka hasil pabrikan, kalau di hasil pabrikan dia boleh. Yang tidak boleh itu adalah yang dibuat dengan tangan nomor 1 tadi. Ya, oke, nomor 1 tadi itu dibuat dengan tangan ya. Kalau wayang I feel itu tidak berbentuk manusia, ya dia cuman bagian dari imajinasi, nggak ada masalah. Kaligrafi juga nggak ada masalah, itu oke ya teman-teman ya. Ya gitu ya teman-teman ya, walaupun untuk foto ada sebagian kecil yang membolehkan ya, membolehkan, ada sebagian kecil yang mengharamkan gitu ya. Kalau boneka untuk anak nggak ada masalah Mbak, is oke, karena pertama dia buatan pabrikan, tapi kalau dia buatan tangan itu mutlak haram, nggak boleh ya teman-teman ya. Seperti teman-teman suka membuat bentuk kuda gitu ya dari tanah liat ya, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Oke, halo Mbak Melia, iya sehat ya.
Oke, sehat ya teman-teman. Allah ilmunya berharga. Siap Mbak Ida, jazakumullah. Kalau ular dan belulang tapi dijadikan seperti patung, otomatis itu mutlak haram. Dia yang pertama tadi. Oke, oke. Untuk foto kita di waktu muda yang nggak pakai hijab, saran aku hapus semuanya. Oke, saran aku semua hapus ya teman-teman ya. Kita mau hijrah ke arah yang lebih baik, coba dihapus aja foto yang membuka aurat. Kalau lukisan, topeng, karikatur tuh nggak ada masalah ya teman-teman ya. Kalau dia patung dari tangan itu nggak boleh. Kalau celengan, I feel itu celengan kan dari pabrikan. Pabrikan nggak ada masalah. Ya teman-teman ya. Oke, patung burung kalau dia dibuat dengan tangan nggak boleh. Karena itu budayanya orang Yahudi. Sama dengan boleh nggak wanita pakai gelang kaki. Dalam dalil dikatakan yang tadi aku sampaikan di video aku. Wala yutribna biarjulihinna. Ya wanita itu tidak boleh pakai gelang kaki yang ada gerincingan dan terdengar oleh laki-laki lain. Karena itu budaya Yahudi. Dia kalau budaya Yahudi kita tidak boleh lakukan, teman-teman ya. Nah, jadi kalau dia untuk di rumah saja tidak ada bunyi-bunyi, nggak ada masalah. Susah nanti suaminya tidur kalau pakai bunyi-bunyi. Oke. Nah, kalau lukisan yang namanya lukisan itu dengan tangan, saran aku tidak boleh. Tapi kalau hasil teknologi itu hukumnya boleh ya, teman-teman ya. Oke. Sehat ya teman-teman ya. Oke. Jadi intinya adalah kalau dia dilukis dengan tangan, lebih baik teman-teman hindarkan ya. Tapi kalau karena lukisan dengan tangan itu adalah hasil imajinasi. Dia ndak bisa, itu memang gaya orang Yahudi. Dia lukis dengan tangan, dia buat patung dengan tangan, ya berbentuk nyawa manusia, berbentuk binatang ya kan. Nah, berbentuk manusia utuh, binatang utuh dengan tangan, gitu nggak bisa. Karena itu memang budayanya orang Yahudi. Kalau kita lakukan, kita tasyabbuh, karena dia imajinasi. Nah, tapi kalau foto itu bukan dari hasil imajinasi, masih banyak yang membolehkannya. Oke, sama-sama ya teman-teman ya, nggak apa-apalah kita selalu inilah ya teman-teman ya. Ya nggak apa-apalah yang dulu kita salah ke depan kita perbaiki ya. Oke, kalau pemandangan nggak ada masalah ya. Gitu ya teman-teman ya, pemandangan nggak ada masalah. Oke, Ustazah, ya termasuk yang dengan tangan seperti gambar kuda, gambar-gambar apa namanya dengan tangan gambar kuda. Kalau mau nyulam gambar pemandangan, gambar sawah, ya gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, foto yang dipajang di rumah kita katanya nggak boleh. Ya, ada yang tidak membolehkan. Nomor 3 tadi. Kalau foto yang nomor 3 ya, paham ya teman-teman ya. Boleh, tapi sebagian kecil melarang. Ya, tapi banyak sekali ulama yang membolehkannya. Paham nggak teman-teman ya? Perlu aku ulang nggak perlu kan? Paham ya teman-teman ya? Kalau ada yang bilang foto nggak boleh, berarti dia ikut yang sebagian yang saya sampaikan tadi. Kalau foto itu banyak bilang boleh, sebagian kecil bilang tak boleh orang. Sebagian kecil bilang tak boleh. Ya, tapi kalau dia berbentuk lukisan, berbentuk apa namanya tuh guys, patung bernyawa, patung ikan, kemudian patung manusia, itu mutlak mengharamkan semuanya. Kalau foto dibolehkan, walaupun sebagian kecil melarang gitu ya. Ya teman-teman ya, semoga paham ya teman-teman ya. Kalau nggak paham aku keluar aja lah. Bu Ustazah, iya kalau memutuskan silaturahmi kan nggak boleh itu Ustazah, iya kan. Nah gitu kan. Tapi kalau ada orang toksik kita putuskan nggak silaturahmi gitu kan. Kalau seandainya dia toksik kita tetap nggak boleh memutuskan silaturahmi. Ya kalau dia lagi toksik kita cuman boleh mengurangi urusan, tapi tidak boleh memutuskan. Jadi kalau ketemu kita angguk juga, halo gitu aja. Terus dia gini, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita tidak termasuk orang yang memutuskan silaturahmi. Oke, oke. Mbak Ismi tergantung. Kalau buat tantangan nggak boleh. Kalau di hasil teknologi masih bisa, ya. Oke, Tanjung Pinang siap ya. Lagi ya. Ustazah, tradisi ultah orang muslim ikut
tiupan lilin tuh bagus, udah mulai pinter. Bahwa tasyabbuh, segala yang memirip-miripkan dengan orang non muslim itu nggak boleh, termasuk niap lilin saat ulang tahun. Jadi jangan pula nunukan, ya aku sering loh kenunukan dulu dakwah ya. Apa jadi kalau teman-teman apa namanya ulang tahun jangan pakai lilin, ya kan? Nah, nanti teman-teman make a wish pula depan lilin tuh. Tidak ada doa mustajab depan lilin, guys. Lilin itu adalah budaya non-muslim ketika berdoa dengan Tuhannya. Ya, dia pakai lilin. Jadi kalau teman-teman ulang tahun, tanggalkan lilinnya. Makan kuenya, makan. Nah, ya kan? Paham ya, teman-teman ya? Nah, itu kan udah mulai paham. Udah mulai pinter anak mama. Ya, kan? Ya, yang mirip-mirip dengan non-muslim nggak boleh. Termasuk lukisan ditulis dengan tangan, patung yang dibuat dengan tangan, ya kan? Tapi kalau hasil teknologi itu boleh ya, termasuk pakai gelang kaki gerincing-gerincing ya. Itu budaya non-muslim, termasuk pakai lilin ya saat sedang ulang tahun, itu budaya non-muslim ya. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Lah, sama-sama ya. Lantas bagaimana kalau ada pelajaran seni rupa yang menghambar? Sama, teman-teman, sama. Sama dengan teman-teman bertanya gini, Ustazah boleh nggak wanita buka aurat? Nggak boleh, haram. Terus kalau ada orang yang kerjanya harus buka aurat gimana? Tetap nggak boleh, nggak bisa. Tetap nggak boleh. Mau dia kerjanya di mana? Tapi kan kantornya nggak ngizinkan pakai jilbab. Tetap nggak boleh. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi hukum itu seperti itu. Ya. Semoga dapat kerjaan yang lebih baik insya Allah ya. Kalau gelang kaki nggak pakai kerincing boleh dalam rumah. Karena pada dasarnya suami-suami itu hanya boleh para istri hanya boleh berdandan untuk suaminya. Ya 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 ya. Ya. Sebenarnya teman-teman pakai kalung, pakai subang, pakai gelang kaki, gelang urat leher itu untuk siapa sih? Kan nggak nampak juga keluar guys. Teman-teman mau pakai apa keluar? Nggak nampak juga. Intinya adalah dalam rumah, di luar jangan ya. Oke, aku lagi di Jakarta ya guys. Biar diem nih, pada nanya aja semuanya. Zah, kalau kaligrafi gambar Raja Wali, kalau tulis dengan tangan nggak boleh. Kalau boneka hasil teknologi boleh. Muter-muter guys. Kasih senyum dulu guys. Masya Allah. Zah, gimana patung di kedai Zahid? Apa? Iya. Oke. Aku kerja guys, susah mau ketemu-ketemu guys. 3 kali orang-orang nih guys. Aku di karantina. Zah ikut berdoa acara ulang tahun boleh nggak? Nggak ada masalah. Berdoa is oke aja. Ya, berdoa is oke aja teman-teman ya. Siap ya. Oke. Kerja guys. Kerja aku guys. Urusan kampus. Ustazah, Ustazah, bahas tentang hukum mandi wajib, boleh tidak mandi sebelum zuhur dan cara-cara mandi besar. Boleh mandi sebelum zuhur, nggak ada masalah teman-teman ya. Mandi sebelum zuhur nggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke. Sehat ya teman-teman ya. Ya besok besok kita tetap live jam 6.30 ya teman-teman. Pagi. Zah mau tanya luar angkasa bisa ditembus nggak? Bisa. Bisa teman-teman. Yuk keluar angkasa yuk. Oke, cat rambut selain hitam boleh nggak? Kita balik lagi ya. Cat rambut selain hitam boleh atau tidak? Untuk cat rambut itu selain hitam boleh, tapi dengan syarat henna ya. Dia masuk ke dalam rambut ya, teman-teman ya. Dia masuk ke dalam rambut. Tapi kalau dia di luar rambut itu nggak boleh ya, teman-teman ya. Di luar rambut itu nggak boleh. Oke. Gitu ya. Smoting balik lagi ke yang tadi guys. Cuman ini. Oke. Balik lagi ke smoting. Ya. Oke, doain semoga kerjaanku lancar ya, teman-teman ya. Oke ya. Nyebar foto dan nyanyi di TikTok boleh nggak Ustazah? Teman-teman kalau udah hijrah posting lah yang baik-baik ya. Jangan berjoget-joget juga lagi guys ya. Jangan berjoget-joget juga lagi gitu ya. Jadi posting lah yang baik-baik ya.
komentarilah yang baik-baik ya, kurang yang aneh-aneh ya teman-teman ya. Karena setiap apa yang kita lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban ya teman-teman ya. Sama-sama ya teman-teman ya. Sebentar kok guys, ntar aku juga balik lagi kok. Ya, siap Mbak Bulbul ya. Oke. Zah, boleh nggak tidak saling sapa dengan orang yang fitnah kita walaupun dia lebih tua? Nggak boleh guys. Orang yang beriman itu adalah orang yang mampu memaafkan. Kalau seandainya dia fitnah kita, guys tenang aja lah. Fitnah itu tidak akan berefek doh. Fitnah itu cuma sebentar aja. Teman-teman fokus aja melakukan aktivitas yang lebih baik. Bila perlu kalau teman-teman adalah hebat imannya, ketemu sama dia pura-pura tak tahu aja lah bahwa teman-teman tahu bahwa dia memfitnah kita. Itu baru mantap guys. Sampai tukang fitnah pun bingung. Ini orang ini tahu nggak sih dia difitnah atau enggak? Ini orang ini tahu nggak sih digosipin atau enggak? Kok dia biasa-biasa aja ya? Gitu baru mantap guys. Jadilah orang yang berjalan di tepi pantai guys. Rentaknya nggak kelihatan guys. Ya, jadi dia santai, dia mampu memaafkan. Tapi kesel Zah, enggak juga kok, enggak ngefek guys. Fokuskan diri pada hal yang penting ya teman-teman ya. Fitnah itu enggak bakal lama. Tapi kalau kita besar-besar dia semakin lama ya. Makanya pelajari resolusi konflik. Kalau ada orang yang zalim kita harus gimana. Kalau ada orang yang fitnah kita harus gimana. Kalau ada orang yang kita udah baik tapi dihianati kita harus gimana. Itu bab resolusi konflik. Aku bisa bahas itu ketika teman-teman udah nanyanya yang lain ya. Enggak seputar sujud sawi gitu ya. Itu resolusi konflik ya guys ya. Zah, siap ya. Lama nunggu malam, lu biasa ya. Bisa aja Mbak Una ya. Oke, Zah, apakah benar wanita kalau sholat di rumah pahalanya lebih besar daripada di masjid? Enggak juga, itu pilihan. Ya, sebaik-baiknya wanita adalah sholat di rumahnya. Sebaik-baiknya masjid wanita adalah di rumahnya. Tapi ada dalil lain yang menjelaskan idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'zu lahunna. Jika suami kalian meminta izin untuk ke masjid, istri kalian meminta izin untuk ke masjid, maka izinkanlah dia gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Oke, kalau suami ke masjid apakah kita boleh ikut? Boleh teman-teman. Kalau suami ke masjid boleh ikut, nggak ada masalah. Is oke ya. Yang penting jaga diri di masjid ya. Yang penting jaga diri ketika kita berada di masjid. Oke, halo Mbak Yanti ya. Ustazah, kalau doa untuk anak soleh apa? Doa untuk anak soleh adalah Rabbi habli minas solihin ya. Rabbi habli minas solihin ya. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh ya. Apa bedanya sholat fajar dengan qobliyah subuh? Ya, sholat fajar adalah dengan qobliyah subuh itu sama ya teman-teman ya. Sama posisinya setelah adzan